terkait dengan kesehatan yang belum mapan, belum sempurna. Kita doakan dengan kebersamaan ini dalam perjalanan kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan. Pada kesempatan ini, sebagaimana tadi harapan, tadi memang ada bincang-bincang sedikit di dua terkait dengan cara ibadah kita dalam perjalanan perjalanan rihlah kita, atau juga perjalanan wisata dakwah kita dari Stabat menuju ke Parapat. Yang hari ini kita akan kembali ke rumah kita masing-masing ke Stabat. Itu ada satu hal kerja lagi, terutama ibadah kita yang akan kita laksanakan, yaitu pelaksanaan sholat ibadah maghrib dan isya. Dan hampir sama juga bentuk kegiatan itu dengan sholat zuhur dan asar yang kita laksanakan baru saja selesai. Nah, perlu Bapak dan Ibu sebagai penguatan saja bahwa pelaksanaan sholat safar ini atau sholat dalam keadaan perjalanan jauh, yaitu perjalanan yang yang dijumlahkan oleh para ulama itu tidak kurang dari 80-an kilometer, ya 83 kilometer. Perjalanan itu adalah perjalanan untuk kita beramal, beribadah, perjalanan biasa, bukan untuk berbuat maksiat. Maka dibolehkan kita untuk melakukan sholat namanya sholat safar. Artinya sholat safar ini adalah sholat di mana jumlah rakaatnya yang 4 bisa menjadi 2. Lalu yang waktunya harus tepat waktu zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, itu bisa digabungkan waktunya menjadi satu waktu saja. Seperti kita tadi tidak sholat zuhur di Parapat, kita sholat zuhurnya di Sirbelawan ini. Nah, gitu. Jadi waktunya di sholat asar kita lakukan, sholat asar kita dulu, baru kita selesaikan dengan sholat zuhur. Itu namanya sholat jamak takhir namanya. Jamak dikumpul satu waktu tapi dilaksanakan di akhir, di waktu kedua. Begitu juga dengan sholat maghrib kita nantinya dengan Isya. Nah, yang pertama, sholat ini luar biasa hikmahnya Pak. Hari ini bahwa perjalanan kita alhamdulillah sudah hampir tuntas. Tinggal sebentar lagi, dalam beberapa jam ke depan kita sampai ke tempat kita masing-masing. Bahwa dalam keadaan sholat seperti ini, seluruh cinta dan harap kita kepada Allah, doa-doa yang untuk kebaikan, pasti Allah terima, Allah ijabah. Itulah keberuntungan orang yang berada dalam perjalanan jauh. Maka kita jangan henti-henti untuk mendoakan rekan-rekan kita, saudara kita yang terkena musibah dan yang barangkali sedang menghadapi persoalan dan sebagainya. Kita doakan semoga seluruh persoalannya tuntas. Orang yang sedang dirawat sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Orang yang berada dalam permasalahan tertentu, insya Allah Allah carikan solusi untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahwa sholat safar ini merupakan pemberian Allah kepada kita yang akan beribadah. Tidak lagi diwajibkan waktu mesti di waktu tertentu, bahkan jumlahnya pun dikurangi. Itulah namanya rukhsah kalau dalam bahasa agama. Bahasa kita katakan dengan bahasa keringanan atau dispensasi. Nah, dan itu wajar untuk kita terima. Bahkan kalau ini dispensasi dari Allah, itu sangat mesti kita terima sebab itu pemberian Allah luar biasa. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu kita laksanakan itu, karena itulah yang terbaik. Nah, caranya bagaimana? Karena perjalanan kita ini masih jauh ke tempat kita tinggal, dan tinggal 2 waktu lagi, dan itu bisa juga dipadatkan waktunya. Insya Allah nanti maghrib dengan isya kita upayakan sholat maghrib, nanti habis sholat maghrib kita langsung ke sholat isyanya supaya dua-dua tercover. Nanti kalau kita paksa harus ke Stabat sebagaimana kata Pak Rudi dan pertanyaan rekan kami tadi itu membuat kita begitu sampai ke Stabat kita tak boleh lagi melakukan sholat di dalam perjalanan itu. Kenapa? Sebab kita bukan dalam perjalanan lagi. Sebab kalau udah sampai ke rumah bukan perjalanan namanya, tapi perhentian. Nah, kita berhenti, nggak jalan lagi ya. Jadi dalam perjalanan inilah dilakukan sholat itu. Nah, sholat niatnya seperti apa Pak? Tadi sudah saya terangkan. Kalau sholat maghrib nanti kita lakukan di waktu pertama. Biasa sholat maghrib jadwal biasa. Kalau nanti kita berimam di tempat yang berimam biasa, mungkin imamnya imam setempat, kita ikut sebagai jamaah. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum lillahi ta'ala. Itulah dalam hati kita. Kalau doa biasanya itu kan niatnya
sholli fardhu maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Biasa niatnya. Habis itu kita langsung berdiri. Jadi jangan lagi ada zikir-zikir. Karena tak boleh ada jarak antara sholat pertama dengan sholat kedua yang kita lakukan. Tak boleh. Karena ini memutus mata rantai sholat itu. Jadi begitu habis waktunya kita laksanakanlah seperti yang tadi juga. Habis kita dari asar langsung ke zuhur, berdiri langsung parawin qomat. Nah, itulah caranya. Nah, lalu apa niatnya? Sama juga. Sholli fardhu isya. Kalau biasa 4 rakaat menjadi rakaatain. Nah, 2 rakaat. Sengaja aku sholat isya 2 rakaat. Jam'at taqdimi, dijamak di waktu pertama, makmum lillahi ta'ala, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau untuk lebih mudah ringkasnya, barangkali dalam hati kita niatkan sengaja aku sholat isya 2 rakaat, dijamak di waktu pertama, jadi makmum lillahi ta'ala. Saya pikir tidaknya susah itu untuk mengulanginya, ya kan? Sengaja aku sholat isya 2 rakaat, jamak takdim, makmum lillahi ta'ala. Jamak takdim, makmum lillahi ta'ala. Gitu niatnya. Ikutilah bacaan imam. Kalau imam sedang baca Fatihah, kita dengarkan. Begitu habis Fatihah, amin sama-sama, baru dilanjutkan imam baca surah yang lain, kita baca Fatihah sebagaimana biasa sampai kepada salam. Begitu 2 rakaat, sudah selesai tahiyat, maka salam ke kanan, salam ke kiri. Itulah cara penyempurnaan sholatnya, sehingga perjalanan kita ini bisa waktunya efisien, gitu ya kan? Waktunya bisa termanfaatkan semua, dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna sampai di tempat, sampai di rumah, di stabat, tak ada kewajiban lain. Kita tinggal istirahat, malam kita bangun, tak sholat apa pula, ya kan? Ibadah kepada Allah, berdoa untuk sholat tahajud dan sebagainya semampu kita. Inilah perjalanan tambahan amal ibadah yang perlu kita perkuat, sehingga perjalanan kita ini semakin mantap, ilmu yang kita dapat makin juga berkembang, dan ini memudahkan kita dalam perjalanan kita selanjutnya nanti. Saya yakin Bapak dan Ibu, tentu kita kadang-kadang punya permasalahan terhadap perjalanan. Entahkah keluarga kita sakit di luar daerah, ya kan? Macam saya punya keluarga di Batubara, di Asahan. Itu jaraknya tidak kurang dari 150 km dari Sahabat ke sana, ya kan? Udah boleh kita sholat sahabat. Nah, itulah niatnya tadi. Begitu juga dengan Bapak, barangkali dengan Ibu yang rumahnya kampung ada yang di Baligin, sementara tinggal di Sahabat. Itulah diikuti supaya kita tidak ketinggalan. Karena kalau apalagi kita naik bis umum ini tak mau berhenti dia sesuai permintaan kita, tunggu dulu aku sholat isya. Tak ada cerita katanya kan. Apalagi yang supirnya itu yang non barangkali, ya kan, yang bukan saudara kita seiman seakidah dengan kita. Tak ada cerita sama dia gitu. Jadi kita harus mempadakan diri, menguatkan ilmu kita, memantapkannya sehingga ini memudahkan kita dalam beribadah. Saya yakin dari kami cerita-cerita dengan Pak Rodin, Pak Ujo, kami sudah cerita juga. Kalau perlu kita nih nanti bisa berjalan lebih jauh lagi barangkali, ya kan? Nah, di mana tempat sehingga sholat ini betul-betul bisa mantap ya, gitu, ya kan? Kalau memang memungkinkan. Jadi kita coba itu, kemudian kita punya rezeki banyak lagi, punya kesempatan untuk kunjungan ibadah selanjutnya. Saya memang bermimpi-mimpi itu bisa berkunjung ke daerah nol muslim atau non Islam pertama gitu ya, di titik nol Islam yang itu adanya di Baros, ya kan, yang juga ke Aceh sana ada titik 0 km juga di sana gitu. Dijadikan itu semua menjadi jalan perjalanan akidah, perjalanan dakwah kita dari wisata dakwah. Mudah-mudahan ke depan banyak lagi orang-orang terbaik kita yang mau berbagi rezekinya, memberikan kita kesempatan untuk berangkat, gitu ya. Nah, inilah barangkali yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu untuk akhir dari pertemuan. Sebelum kita naik ke bis masing-masing, kita mari berdoa bersama. Kita doakan orang-orang tua kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, terutama yang memang tidak mungkin berangkat bersama kita pada hari ini. Semoga apa hal yang mereka hadapi, apa sesuatu yang sedang berlangsung yang mungkin mereka kekurangan solusi, maka Allah berikan solusi dan jalan keluar. Orang yang sedang dijaga dengan keadaan yang sakit dan sebagainya, kita doakan kepada Allah. Sholat asar 2 rakaat jamak takhir makmum lillahi ta'ala, gitu dia. Itulah bahasa kita antara Allah dengan barnya itu bahasa dalam hati supaya kita mantap, gitu. Bahasa Indonesianya tapi tak boleh disebutkan ya, tak boleh diucapkan. Nah, habis itu nanti
ikutilah imam gerak-geriknya semua sampai selesai salam ke kanan dan ke kiri. Bangkit lagi, seorang makmum berdiri dengan apa namanya, dengan iqamah, dengan qomat. Nah, biasalah qomat biasa, baru imam naik kembali, makmumnya membaca niat juga. Begitu Allah, gitu kan agak panjang kadang kita mau doa, apa namanya, mau sholat itu untuk niatnya gitu ya. Maka kita ucapkan dalam hati kita antara Allahu Akbar tuh, sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak takhir makmum lillahi ta'ala. Gitu. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak takhir makmum lillahi ta'ala. Bar, gitu, Allahu Akbar, gitu kan. Itu antara Allah dengan bar itu kan ada kesempatan kita menaruhkan niat dalam hati kita. Begitulah caranya. Insya Allah kalau seringnya pula kita melakukan sholat-sholat musafir ini, insya Allah akan tidak menjadi sulit gitu. Maka doakan ke depan kita bisa jalan lebih jauh lagi ya kan. Kalau perlu perjalanan seminggu.